Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengumumkan sejumlah program baru yang akan dijalankan pemerintah hingga akhir tahun untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah peningkatan penerimaan magang bagi lulusan baru atau fresh graduate perguruan tinggi di sektor pemerintahan. Dari beberapa program yang didorong adalah untuk meningkatkan produktivitas. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah berencana untuk meluncurkan sejumlah stimulus ekonomi baru hingga akhir tahun guna memacu mesin ekonomi nasional. Dan stimulus tersebut mulai dari program penerimaan magang secara masif hingga perluasan kebijakan PPN DTP. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengumumkan sejumlah program baru yang akan dijalankan pemerintah hingga akhir tahun untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah peningkatan penerimaan magang bagi lulusan baru atau fresh graduate perguruan tinggi di sektor pemerintahan. Para peserta magang nantinya akan memperoleh pendapatan sebagai bentuk dukungan pemerintah. Pemerintah juga akan memperluas kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP yang sebelumnya hanya berlaku di sektor industri padat karya dan perumahan. Program lain yang akan diperpanjang adalah bantuan pangan yang dipastikan berlanjut hingga 3 bulan ke depan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja ojek online, di mana iuran dibayarkan 50% oleh pemerintah. Fasilitas tersebut mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hingga jaminan kehilangan pekerjaan serta dukungan akses perumahan, renovasi, dan kepemilikan rumah. Dari beberapa program yang didorong adalah untuk meningkatkan produktivitas dan untuk meningkatkan keterima atau magang bagi mahasiswa yang fresh graduate. Ini sedang dipersiapkan. Kemudian juga terkait dengan perluasan pajak yang ditanggung oleh pemerintah yang sekarang sudah berjalan industri padat karya untuk didorong juga ke sektor perluasan sektor lain. Kemudian juga program bantuan pangan yang sudah berjalan. Ini kita akan lanjutkan 3 bulan ke depan. Secara keseluruhan, Erlangga menyebut terdapat 8+4 program yang tengah disiapkan dan akan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat. Total anggaran program masih dalam pembahasan dan perencanaan dan akan diputuskan dalam rapat lanjutan pada pekan ini. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah siap guyur insentif baru demi pacu mesin ekonomi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Saleh Husin. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian dan juga Bapak Yusuf Randy Manilet, peneliti ekonomi KOR Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Saleh, apa kabar Pak? Halo Pak Pras, apa kabar? Kabar baik juga Pak Saleh, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Mas Yusuf, apa kabar? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, Pak Saleh sebagai pelaku usaha begitu, review terkait dengan kebijakan stimulus ekonomi yang telah digelontorkan pemerintah di sepanjang semester 1 tahun ini sudah seperti apa? Apakah sudah sesuai harapan juga dari Kadin Indonesia atau bagaimana nih Bapak? Silakan. Ya, saya kira kan pemerintah ini sudah menyalurkan berbagai stimulus, kombinasi berbagai stimulus yang telah dilakukan. Misalnya salah satu adalah insentif pajak untuk sektor padat karya, atau juga misalnya bantuan pangan berupa beras, serta juga ada dukungan daripada kredit investasi untuk padat karya, serta perluasan daripada manfaat daripada BPJS dalam hal ini jaminan sosial maupun pembiayaan rumah. Nah,
Saya kira ini tujuannya bagus. Ada dua tujuan, yaitu satu adalah untuk menjaga konsumsi rumah tangga agar ekonomi itu tidak melemah. Dan yang kedua adalah memberi dorongan untuk produktivitas daripada industri lewat peremajaan daripada mesin. Nah, saya kira langkah ini bisa dilihat sebagai upaya dalam menyeimbangkan demand side dalam hal ini daya beli maupun juga dari sisi supply side-nya atau produktivitas daripada industri. Nah, terus kami juga orang juga akan bertanya apakah insentif-insentif tersebut efektif dalam rangka untuk meningkatkan daya saing maupun produktivitas. Saya kira stimulus yang dalam rangka untuk meningkatkan daya beli, saya kira ini karena dia langsung menyasar kepada para pekerja maupun dan rumah tangga miskin. Nah, tentu hal seperti ini, misalnya dalam hal ini, misalnya PPh 21 yang ditanggung pemerintah dan bantuan beras, ini tentu memiliki efek yang cepat karena penghasilan tambahan yang langsung itu dipakai untuk belanja kebutuhan pokok. Nah, di mana kalau teori ekonomi itu kan menyebut bahwa semakin rendah pendapatan seseorang, maka semakin besar kecenderungannya untuk membelanjakan tambahan penghasilan. Jadi saya kira target ini tentu akan sangat tepat untuk menjaga konsumsi. Nah, dari sisi produktivitasnya saya kira kredit investasi seperti untuk padat karya maupun revitalisasi daripada mesin ini akan sangat memungkinkan untuk industri memperbaharui teknologi. Nah, untuk dalam jangka menengah ini saya kira ini bisa meningkatkan efisiensi, termasuk kualitas produk dan daya saing. Namun tentu dampaknya ini akan baru terasa setelah proses investasi itu berjalan dan tidak instan seperti bantuan pangan. Nah, di samping itu juga tadi sempat saya itu lihat juga, kan pemerintah juga ada berencana untuk meluncurkan ada sejumlah paket stimulus seperti untuk memacu mesin ekonomi agar ini lebih hingga dengan 2025. Ini tentu misalnya adalah salah satu adalah memberikan untuk kerja magang selama 6 bulan yang dibayar. Nah, saya kira kebijakan-kebijakan ini tentu akan menjadi jembatan penting bagi lulusan baru yang memang mereka kadang kesulitan untuk memasuki dunia kerja. Nah, dengan adanya penghasilan tentu mereka akan terbantu secara ekonomi dan sekaligus juga akan mendapatkan pengalaman kerja. Tetapi agar efektif tentu perlu ada standar daripada kualitas magang, termasuk kurikulum, terus pembenahan daripada mentor, maupun juga peluang untuk mereka diangkat menjadi pegawai tetap. Nah, kalau tidak, tentu program ini bisa disalahgunakan sebagai tenaga kerja yang murah sementara. Saya kira hal seperti ini yang tentu harus menjadi perhatian. Baik, itu dia, itu menarik Pak Saleh untuk dicermati ya, supaya nanti bisa tepat sasaran juga begitu dari penambahan ataupun pemanfaatan program-program magang ini. Nah, Mas Yusuf, Anda melihat KOR sendiri kaitannya kalau kita bicara mengenai insentif-insentif yang sudah diberikan, kemudian nanti ada tambahan begitu, bagaimana program magang ini akan masif berbayar di sana. Apakah ini akan menciptakan multiplier effect juga begitu, karena kan fresh graduated juga akan bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mengetahui dunia kerja lebih dini begitu. Iya, kalau seperti itu sebenarnya upaya untuk memastikan mereka yang baru lulus itu bisa mendapatkan skill yang dibutuhkan untuk nantinya bekerja dalam jangka waktu panjang gitu ya. Dan kalau kita bicara transmisi ke perekonomian, tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Saleh, ketika dia magang dan mendapatkan bayaran dari proses magang tersebut, harapannya kan itu nanti akan dikonsumsi, dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan produk, sehingga itu juga bisa memberikan efek ke konsumsi rumah tangga.
Nah, sekarang kita menunggu ya bagaimana nanti proses dari kebijakan, katakanlah misalnya seperti kebijakan magang ini akan dilakukan. Apakah kemudian ini akan ikut menyertakan ya pihak swasta atau terbatas pada pihak pemerintah? Kalau kita bicara ingin memberikan efek yang lebih besar ke krusial gitu ya, karena kalau kita lihat secara pembanding saat ini kan komposisi tenaga kerja di sektor swasta dibandingkan di sektor pemerintahan itu relatif lebih banyak di sektor swasta dibandingkan sektor pemerintahan, sehingga kita berharap ada secara proporsional gitu ya dibagikan antara sektor pemerintah dan swasta yang kemudian ikut dalam program seperti magang ini nanti bisa dipikirkan untuk mendapatkan insentif. Misalnya insentif PPH, DTP yang ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan proporsi berapa banyak magang yang diterima pada satu perusahaan. Jadi nantinya PPH yang kemudian ditanggung oleh pemerintah ini dikembalikan atau digunakan sebagai upah oleh perusahaan tersebut dalam membayar tenaga magang tersebut. Jadi memang harapannya memang ada semacam keterlibatan lebih luas ya, karena kita bicara program yang pendek untuk mendorong perekonomian lebih tinggi. Oke, kita akan cermati next berikutnya begitu kalau kita bicara mengenai tadi ada kurikulum, kemudian mentor, kemudian bagaimana magang potensinya bisa menjadi pegawai tetap begitu. Apakah ini butuh waktu atau tidak? Karena mengingat ini akan digunakan sampai dengan akhir tahun. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Saleh dan juga Mas Yusuf, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati seperti apa sih stimulus ekonomi baru begitu akan dirilis atau diluncurkan oleh pemerintah ya. Ini dia beberapa di antaranya: memperluas keterimaan atau kesempatan magang bagi mahasiswa yang baru lulus. Kemudian perluasan pajak penghasilan pasal 21 PPh 21 ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Kemudian program bantuan pangan beras 10 kg yang berlanjut hingga akhir tahun 2025. Dan selanjutnya kita akan cermati ada BPJS Ketenagakerjaan seperti jaminan kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, kematian untuk pekerja lepas atau pekerja mitra ojek online pun sudah mendapat perhatian juga dari pemerintah. Dan kelima, BPJS Ketenagakerjaan untuk fasilitas perumahan, renovasi dan kepemilikan rumah. Itu dia. Dan selanjutnya kita akan cermati dari sisi program prioritas untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Ini yang pertama ada kredit investasi padat karya untuk revitalisasi mesin produksi di sektor industri. Ini adalah program-program yang dilanjutkan kembali juga begitu oleh pemerintah. Ada stimulus pariwisata melalui penyediaan event nasional, bundling paket wisata, ada diskon transportasi juga ya, terutama untuk menjelang libur Nataru tahun ini. Dan selanjutnya yang ketiga ada peningkatan program perumahan termasuk tadi FLPP menjadi 350.000 unit rumah. Ada juga KUR untuk perumahan, ada juga PPN DTP 100% untuk pembelian rumah juga yang ditanggung oleh pemerintah. Dan selanjutnya program makan bergizi gratis akan diperluas dari 51 juta penerima menjadi 75 juta di November 2025. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan narasumber, ada Pak Saleh Husin, kemudian Mas Yusuf Randy Manilet. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu. Nah, Pak Saleh, kalau menurut Anda begitu dengan beberapa tantangan tadi dari sisi ada kurikulum yang juga perlu disusun, kemudian kesempatan untuk bisa menjadi pegawai tetap dan juga bagaimana mentoring juga harus dilakukan. Nah, ini dengan ya tersedia waktu hanya beberapa bulan saja sampai dengan akhir 2025. Menurut Anda apa yang mungkin segera harus kita rumuskan begitu Pak Saleh? Iya, saya kira tadi seperti yang udah saya jelaskan kan sebelumnya, pasti juga pemerintah juga udah punya program-program stimulus yang lain. Saya kira kan bisa mereka evaluasi apakah stimulus yang kemarin-kemarin itu udah tepat sasaran atau belum. Nah, ini yang tentu harus dievaluasi sehingga dapat diperbarui dengan kegiatan-kegiatan yang memang lebih tepat sasaran. Nah, seperti misalnya katakan perluasan daripada PPh 21 untuk
khususnya untuk industri padat karya ini. Nah, tentu juga perlu didorong untuk langkah ini saya kira dalam rangka untuk memperluas manfaat yang lebih besar pada para pekerja. Nah, dampaknya daripada ke konsumsi ini tentu akan semakin besar, terutama jika sasarannya adalah sektor padat karya yang tentu pekerja jumlahnya yang cukup banyak dan mereka ini kan berpendapatan rendah, misalnya untuk di sektor perdagangan, pariwisata maupun transportasi. Namun pemerintah juga perlu berhitung karena apa? Semakin luas cakupannya tentu akan berdampak kepada beban daripada fiskal tersebut. Nah, di samping itu juga adalah misalnya tadi program yang memang untuk berupa misalnya beras yang 10 kilogram. Ini apakah kan menurut rencana pemerintah kan mereka akan lanjutkan. Nah, saya kira program ini tentu kelihatan memang sederhana tapi memang efektif Kak, untuk menjaga ketahanan pangan. Nah, memang masyarakat yang berpendapatan rendah ini tentu sangat terbantu karena pengeluarannya mereka ini untuk beras saya kira cukup besar dalam struktur konsumsi mereka. Namun bentuk bantuan yang hanya berupa beras ini tentu akan membuat para penerima ini bisa tidak bisa juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain seperti misalnya katakanlah kebutuhan untuk listrik, sekolah maupun transportasi. Maka itu diperlukan adalah alternatifnya adalah dilakukan kombinasi antara bantuan-bantuan yang seperti tadi saya sebutkan itu dengan bantuan-bantuan misalnya untuk bantuan tunai. Hal ini yang tentu harus dikombinasiin. Nah, di samping itu juga kan ada juga kaitan dengan jaminan untuk kecelakaan kerja atau untuk kehilangan pekerjaan maupun kematian. Nah, saya kira langkah ini tentu merupakan langkah maju untuk melindungi para pekerja yang memang di sektor informal yang jumlahnya semakin besar. Nah, tentu dengan jaminan kecelakaan kerja maupun kehilangan kerja serta kematian, ini pekerja lebih terlindungi dari risiko sosial ekonominya. Namun tantangannya yang paling utama adalah iuran tentunya. Banyak pekerja lepas yang kita tahu bahwa ya agak kesulitan untuk membayar penuh daripada iuran tersebut sehingga perlu ada skema subsidi atau iuran yang bersama dengan pemerintah. Di samping itu juga adalah ya saya kira ini kan udah tergabung di dalam BPJS Ketenagakerjaan maupun fasilitas perumahan atau katakanlah renovasi untuk kepemilikan rumah. Nah, apakah upaya daripada pemerintah ini untuk memenuhi daripada backlog yang kita tahu perumahan yang cukup besar saat ini, saya kira ini adalah dalam rangka untuk membantu para pekerja formal untuk membeli atau merenovasi rumah. Nah, ini bisa sedikit mengurangi backlog daripada perumahan yang selama ini kita tahu cukup besar. Tetapi mengingat daripada backlog nasional yang jumlahnya jutaan unit, tentu program ini tidak akan cukup. Namun perlu ada dukungan kebijakan lain seperti subsidi daripada bunga KPR atau insentif untuk developer yang membangun rumah murah dan penyediaan daripada lahan dengan harga yang memang bisa terjangkau. Hal-hal ini yang tentu harus menjadi konsen daripada pemerintah, terutama teman-teman yang ada di dalam kabinet. Baik, itu dia beberapa review yang perlu dilakukan. Nah, bicara mengenai dengan beberapa insentif yang akan dilanjutkan dan juga beberapa insentif baru, kemudian tadi menyasar sektor informal, ada mitra ojek online begitu yang sudah dilakukan. Kor Indonesia sendiri melihat bagaimana nih Mas Yusuf Rendy? Apakah memang akhirnya perluasan untuk mendorong, meningkatkan lagi daya beli masyarakat begitu ya, untuk kelas menengah ke bawah, masyarakat yang bekerja di informal akhirnya menjadi concern juga begitu dari pemerintah begitu? Ya, kalau kita melihat komposisi tenaga kerja kita saat ini, memang
sektor informal masih mendominasi dibandingkan sektor formal. Plus ditambah di semester pertama kemarin, meskipun pemerintah menyalurkan bantuan, tetapi bantuan yang secara spesifik diperuntukkan untuk sektor informal itu belum terlalu terlihat. Jadi ketika pemerintah di semester kedua ini berencana untuk mengikutkan mereka yang kemudian bekerja di sektor informal seperti tadi pekerja gig, kemudian pekerja ojek online, merupakan hal yang diperlukan, terutama sekali lagi kalau ingin menyasar pertumbuhan ekonomi jangka pendek sampai dengan akhir tahun nanti. Bagaimanapun juga, misalnya di kuartal ketiga, dorongan untuk melakukan konsumsi terutama untuk kelompok menengah ke bawah itu relatif terbatas. Kita posisinya berbeda gitu ya dibandingkan di kuartal kedua di mana ada momentum libur lebaran, kemudian juga libur bersama. Di kuartal ketiga posisi atau momentumnya itu tidak terlihat lagi, sehingga memang insentif ini diperlukan. Plus kita juga dihadapkan pada masalah-masalah struktural seperti tadi masalah pekerja informal yang selama ini memang relatif masih terbatas kalau kita bicara insentif jangka pendek yang biasanya diberlakukan oleh pemerintah. Jadi saya kira memang itu diperlukan terutama untuk paruh kedua di tahun ini. Nah, next kita akan lihat bagaimana kekuatan likuiditas keuangan juga begitu untuk merealisasikan program-program insentif ekonomi baru. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Saleh Hussein dan juga Mas Yusuf Rendy, kita akan jeda sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Saleh Hussein, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, kemudian juga Mas Yusuf Rendy Manilet, Economic Center of Reform of Economic atau CORE Indonesia. Baik, dengan beberapa data yang tadi sudah disampaikan, ada lagi stimulus-stimulus baru yang akan diberikan oleh pemerintah sampai dengan akhir tahun. Mas Yusuf, Anda melihat bagaimana nih kalau kita bicara mengenai kekuatan likuiditas keuangan negara untuk bisa mendorong lagi mesin-mesin ekonomi Indonesia, membangkitkan lagi kemampuan konsumsi masyarakat yang selama ini memang menjadi penopang ekonomi kita sehingga akhirnya bisa bertahan di 5% begitu, Mas Yusuf? Ya, kalau kita lihat dari proyeksi defisit anggaran, pemerintah kan menyampaikan di sepanjang tahun 2025 defisit anggaran itu akan sedikit melebar ya, dari yang tadinya 2,53% terhadap PDB akan sedikit melebar menjadi 2,78. Artinya ini juga sudah mendekati angka batas maksimal defisit anggaran yang diperbolehkan oleh undang-undang. Jadi kalau kita bicara ruang likuiditas memang relatif terbatas, namun di saat yang bersamaan seharusnya dengan terbatasnya ruang fiskal pemerintah seharusnya bisa mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan baru tadi termasuk di dalam insentifnya dengan lebih tepat sasaran. Plus ditambah kita juga bisa membuka ruang agar pemerintah melakukan realokasi belanja pada pos-pos yang setidaknya bisa ditunda untuk sementara waktu untuk kemudian bisa dievaluasi kembali oleh pemerintah sehingga nantinya penambahan insentif yang direncanakan pemerintah di semester kedua ini tidak berimplikasi terhadap potensi pelebaran defisit anggaran seperti yang tadi diproyeksikan oleh pemerintah. Itu satu hal. Kemudian hal lain, kalau kita melihat dari realisasi belanja pemerintah di semester pertama kemarin sebenarnya masih relatif rendah. Artinya pemerintah tentu perlu menyasar kembali bagaimana pos-pos anggaran ini secara eksekusi gitu ya bisa didorong lebih cepat terutama di semester kedua tahun ini. Karena bagaimanapun juga belanja pemerintah nantinya bisa memberikan efek ke perekonomian dalam bentuk yang luas gitu, tidak hanya dari porsi belanja pemerintahnya seperti katakanlah belanja gaji ASN atau pembangunan infrastruktur, tetapi juga belanja dalam bentuk lain seperti misalnya belanja bantuan sosial ataupun belanja subsidi yang memang berkaitan langsung dengan masyarakat. Jadi dua hal yang menurut kami perlu dilakukan. Yang tadi pertama melihat prioritas ya anggaran untuk kemudian memastikan penambahan insentif tidak berimplikasi terhadap penambahan defisit anggaran. Yang kedua adalah percepatan realisasi belanja pemerintah yang sudah ditetapkan di sepanjang tahun 2025 ini.
Ya, ya itu dia. Berarti memang harus tetap dijaga defisit anggaran, kemudian kemampuan dari penerimaan negara sendiri. Nah, kalau misalnya Pak Saleh sendiri, Kadin melihat bagaimana dengan kekuatan keuangan negara yang ada saat ini. Kemudian kita juga harus seimbang begitu antara membantu dunia usaha, membantu masyarakat begitu untuk bisa meningkatkan daya belinya lagi. Anda melihat di situ ada satu titik keseimbangan atau bagaimana nih Pak Saleh? Ya, saya kira kan kita tahu bahwa pemerintah ini kan mempunyai ruang fiskal yang terbatas. Oke. Nah, tentu maka itu stimulusnya tersebut itu dilakukan dalam perhitungan yang betul-betul matang betul. Karena apa? Kalau tanpa perhitungan yang matang, maka tentu akan berisiko pada defisit yang terus akan membengkak. Nah, untuk itu maka sebaiknya stimulus yang dilakukan itu tentu diarahkan untuk yang benar-benar produktif. Misalnya katakanlah stimulus untuk investasi mesin baru atau juga pelatihan pada tenaga kerja dan bukan yang memang bantuan-bantuan konsumsi sesaat. Nah, ini ya tentu akan berpengaruh. Nah, di samping itu juga adalah kan juga pemerintah kan belum lama ini juga menyatakan bahwa akan melanjutkan kembali berbagai kebijakan stimulus yang seperti misalnya kredit investasi untuk padat karya atau untuk sektor perumahan maupun MBG. Nah, tentu dengan banjirnya stimulus ini tentu akan berdampak terhadap perekonomian apa enggak. Nah, kalau kami Kadin tentu bisa melihat bahwa positifnya adalah tentu dikelola dengan baik. Misalnya stimulus untuk di bidang pariwisata yang tentu ini bisa menghidupkan sektor UMKM. Sementara untuk stimulus industri ini tentu bisa menjaga agar tidak terjadinya PHK. Namun kalau program-program ini tidak terkoordinasi dengan baik, maka bisa akan menjadi tumpang tindih sehingga anggarannya akan terbuang begitu saja. Dan hasilnya tentu kan tidak akan maksimal. Jadi kuncinya adalah bukan jumlah stimulus, tetapi fokus dan kecepatan daripada pelaksanaan itulah yang harus menjadi konsen daripada pemerintah. Baik, baik. Tapi kalau Anda lihat strategi pemerintah begitu dunia usaha untuk bisa terus bertahan di tengah dinamika kondisi domestik global, apa yang harus dilakukan dengan beragam stimulus juga yang akan terus mengiringi begitu supaya aktivitas mesin-mesin industri tetap bergeliat sampai dengan akhir tahun begitu, Pak Saleh, singkat saja. Iya. Iya, saya kira tentu diperlukan ada beberapa strategi. Misalnya pemerintah dalam hal ini adalah tentu pemerintah harus fokus pada stimulus yang cepat, tepat sasaran, dan punya multiplier efek yang besar. Di samping itu juga adalah memperkuat koordinasi agar tidak ada program yang tumpang tindih dan menjaga kredibilitas daripada fiskal agar pasar betul-betul dapat percaya. Dan untuk kalangan industri tentu perlu agar memanfaatkan insentif-insentif yang dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi. Jadi bukan hanya sekedar untuk hanya bertahan, tetapi juga memperbaharui misalnya katakanlah mesin atau berinvestasi di SDM lewat program magang yang tadi disebutkan atau pelatihan serta menjaga cash flow agar tetap stabil di tengah ketidakpastian global yang kita tahu masih global ini masih terus bergejolak. Nah, ini yang tentu harus dilakukan dan diantisipasi oleh para pelaku industri. Baik, itu dia. Selain dukungan dari pemerintah, pelaku usaha juga mungkin harus melakukan mitigasi yang tepat juga begitu ya untuk menyikapi kondisi dari dinamika di dalam negeri dan juga di luar negeri. Baik, Pak Saleh dengan Mas Yusuf, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Di samping itu juga mungkin bisa saya tambahkan mudah-mudahan artinya buat sahabat saya Pak Purbaya Menteri Keuangan yang baru, tentu kami sangat berharap beliau akan membuat kebijakan-kebijakan atau statement-statement yang betul-betul dapat menyuguhkan dunia
industri termasuk adalah pasar ekonomi agar industri bisa berjalan sebagaimana mestinya sehingga ekonomi bisa tumbuh yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Baik, Pak Saleh, terima kasih atas informasi dan juga update yang sudah disampaikan. Sampai berjumpa kembali, salam sehat Pak Saleh, Mas Yusuf, terima kasih. Baik, makasih, salam sehat Pak Yusuf. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masukkan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan menanti efektivitas kebijakan pelonggaran TKDN industri. Market Review segera kembali.